Seorang anak laki-laki adalah pecundang jelek yang tidak percaya diri dan paling lemah di desanya. Tetapi ketika dia pergi ke kerajaan untuk bergabung dengan Akademi Sihir, dia ternyata sangat kuat dan membuat harem terbesar dengan membuat semua orang terkesan dengan kekuatannya. Di desanya, Lloyd mencoba menangkap seekor kelinci. Tetapi kelinci itu adalah pemenang American Ninja Warrior dan mengerjainya habis-habisan. Jadi kakaknya, Shoma, menangkap kelinci itu, dan dia segera berlari mengejarnya untuk memeluknya. Ketika dia beranjak dewasa, dia pindah ke rumah seorang penyihir bernama Mary, dan dia mengira Lloyd ada di sana untuk meminta keinginannya dikabulkan. Memberitahunya bahwa keinginannya hanya akan terkabul jika dia siap untuk membuat pengorbanan besar. Dia ada di sana untuk tinggal bersamanya sementara waktu agar bisa menjadi seorang prajurit. Dan Mary berteriak padanya untuk mencari penginapan. Karena rumahnya bukanlah panti asuhan, namun, ketika dia mengungkapkan bahwa dia berasal dari desa Kunlun yang pemimpinnya adalah Alka, yang memanggil dirinya sendiri melalui bola kristal, Mary pun setuju. Dan Alka menyuruh muridnya untuk merawat Lloyd. Dia tidak bisa menjawab pertanyaan apapun dari Mary, karena gambar itu hanyalah sebuah rekaman. Jadi dia mulai mengutuk gadis seukuran kacang polong itu. Tetapi Alka telah berbohong, dan jiwa Mary meninggalkan tubuhnya ketika mendengar itu. Setelah Alka pergi, Mary melemparkan bola kristal itu ke dalam lemari pakaian, dan menyebut Alka nenek sihir jelek. Setelah itu, dia menunjukkan kamar tempat Lloyd akan tinggal, dan Alka tiba lagi dalam wujud aslinya, dan mengungkapkan bahwa kristal itu adalah alat teleportasi. Karena Lloyd adalah anak yang lugu dan bodoh, dia ingin memastikan bahwa Mary tidak akan mencoba menggunakannya sebagai mesin pemuas pribadinya, dan menggunakan sihir run kuno untuk memberinya kutukan kesialan kecil yang berulang karena memanggilnya nenek sihir jelek. Ketika Alka pergi, kutukan itu mulai bekerja dan Mary terjatuh, sambil mengatakan bahwa gadis kecil itu baru saja menggunakan sihir dari peradaban kuno, hanya demi membuat hidupnya menyebalkan. Keesokan harinya, dia bangun, dan melihat Lloyd menyiapkan sarapan untuk mereka berdua. Dia meminta maaf karena menggunakan dapurnya. Dan ketika mereka selesai sarapan, Mary bertanya mengapa dia ingin menjadi seorang prajurit. Jadi Lloyd memberitahunya bahwa dia adalah seorang pemula yang lemah di desanya, dan ingin berubah menjadi seseorang yang tangguh dan keren. Dia ada di sini untuk mengikuti ujian masuk di Akademi Kerajaan Azami, dan karena ada tes pertarungan, dia mengungkapkan bahwa stamina adalah kelemahannya, dan butuh waktu 6 hari baginya untuk sampai ke sini. Karena hal itu, Mary berpikir bahwa sampai di sini dalam 6 hari dengan kereta adalah hal yang normal. Tetapi Lloyd mengungkapkan bahwa dia berlari ribuan kilometer dan membunuh sekelompok monster yang di matanya hanyalah serangga, dan hanya menganggap Raja Iblis sebagai monster. Mary memberitahunya bahwa dia cukup kuat dan bertanya-tanya betapa tidak percaya dirinya seseorang. Dia tidak sengaja menumpahkan teh ke wajahnya, dan Lloyd menyekannya dengan kain yang memiliki run kuno yang membuat kulitnya lebih lembut dari kapas. Itu hanyalah obat rumahan biasa baginya, tetapi Mary tahu bahwa itu adalah run terbuang yang bisa digunakan untuk menghilangkan kutukan. Dan dia telah mencoba mempelajarinya selama lebih dari 6 tahun. Lloyd mengira Mary membenturkan kepalanya karena betapa lemahnya dia, dan meminta maaf karena menjadi seorang pemula. Dia kemudian berkeliling kota, dan ketika seorang gadis bernama Celine hampir dimakan oleh belalang besar, Lloyd melompat ke kepalanya, dan melemparkan serangga itu keluar angkasa. Dia membantunya berdiri dan membersihkan wajahnya, yang membuatnya malu. Dan dia pamit karena ada urusan lain. Mengalami cinta pada pandangan pertama, Celine bertanya-tanya apakah riasan akan membantunya terlihat cantik. Tetapi ada sabuk terkutuk di wajahnya, dan dirundung seumur hidupnya karena hal itu. Namun, sabuk itu terlepas dengan sendirinya, dan dengan air mata yang membanjiri wajahnya. Dia berpikir bahwa Lloyd adalah pria takdirnya. Pagi berikutnya tiba, dan dia memberi Maria hadiah karena mengizinkannya menjadi benalu. Di luar akademi militer, seorang bangsawan bernama Ellen dan Celine bertengkar satu sama lain, dan Riho, yang berdiri di samping Lloyd, bertanya-tanya apakah dia bahkan manusia. Karena ada aura yang sangat kuat di sekelilingnya, ketika dia menggerakkan tangannya untuk memuji lengan logamnya, dia mengambil kuda-kuda bertarung karena takut. Dan dia meminta maaf karena telah menakutinya dengan suaranya yang jelek. Tiba-tiba, Celine datang dan mendorong Riho ke dinding. Karena tidak ada gadis lain yang boleh mendekati Lloyd kesayangannya. Bagian bawahnya menjadi lebih panas dari gunung berapi. Dan dia memberitahu Riho bahwa hanya dia yang diizinkan menunggangi si penikmat harem itu. Selama hari ujian, instruktur Mertaufin dan Riho tidak habis pikir betapa kuatnya Lloyd. Tetapi ketika hasil tes diumumkan, namanya tidak terlihat di papan pengumuman. Di akademi, Kalin selesai memperkenalkan semua siswa baru. Dan mereka yang mengenal Lloyd khawatir karena dia tidak terlihat dimanapun. Dan Mirtoven berpikir bahwa tanpa Lloyd, kekuatan militer akan terlalu lemah untuk perang yang tak terhindarkan dengan Kekaisaran Uni Eropa. Saat semua orang mengungkapkan rasa kehilangan si penikmat harem itu dengan cara mereka sendiri, Kalin memberitahu semua orang bahwa akan ada hadiah bagi siapa saja yang menemukan putri yang hilang. Dalam perjalanan pulang, seekor belalang menyerang Lloyd. Tetapi dia hanya menepisnya dan pergi ke sebuah restoran untuk mencari pekerjaan. Pemiliknya, Chrome, langsung melompat ke arahnya karena terkejut dengan kekuatannya yang luar biasa, dan bertanya-tanya untuk apa dia ada di sana. Lloyd ingin bekerja paruh waktu di sana dan berkata bahwa dia bisa melakukan segalanya. Jadi dia menyuruhnya untuk menunjukkan keahliannya.
dan dia mulai membuatkan risotto untuknya. Dia memberitahunya bahwa dia baru saja gagal dalam ujian masuk. Tetapi Chrome tidak bisa mempercayainya. Jawaban yang dia tulis di ujian tulis hanyalah sekumpulan coretan. Tetapi Kalin memberitahu semua orang bahwa itu adalah rune kuno, dan melemparkan Mirtoven ke lampu gantung karena dia tidak mengetahuinya. Ketika Lloyd selesai menyiapkan hidangan, Chrome berpikir bahwa dia akan menyerangnya saat dia memasukkan sendok ke dalam mulutnya. Tetapi yang mengejutkan, hal seperti itu tidak terjadi dan dia menyukai hidangan itu. Kalin ingin mencari Lloyd, jadi Riho dan Selin memberitahunya bahwa mereka akan menemukan Lloyd dan sang putri pada saat yang bersamaan. Ketika dia memberitahu Alka dan Meri bahwa dia gagal dalam ujian, mereka tidak dapat mempercayainya. Dan Alka hampir saja menghancurkan seluruh kerajaan ini. Tetapi Lloyd memberitahunya bahwa dia akan mengikuti ujian lagi tahun depan. Dan ingin tinggal di sini karena dia telah menemukan pekerjaan paruh waktu. Ketika Alka mengizinkannya, dia pergi untuk membuat makan malam. Dan Meri memberitahu Alka bahwa kerajaan membutuhkan perlindungan karena Raja Azami telah berubah menjadi pendukung perang dalam 5 tahun terakhir. Dan ada seseorang yang diam-diam mengendalikan raja, tetapi penduduk desa Kunlun hanya membantu ketika ancamannya di luar pemahaman manusia. Seperti Raja Iblis atau bencana besar. 4 tahun yang lalu, dia pergi ke Alka agar bisa mempelajari rune buangan darinya dan menggunakannya pada raja untuk membebaskannya dari orang yang mengendalikannya. Alka mengerti niatnya tetapi memperingatkannya untuk tidak melibatkan Lloyd dalam hal ini, karena jika tidak, dia akan segera membawanya kembali ke Kunlun. Di restoran tempat Lloyd bekerja, Riho dan Mirtoven sedang membicarakan rencana untuk menemukan sang putri dan Lloyd. Tempat itu lebih ramai dari biasanya, padahal terkenal dengan makanannya yang tidak enak dan lantainya yang kotor. Tetapi kali ini, semuanya telah berubah. Riho bertanya-tanya siapa Chrome, jadi Mirtoven memberitahunya bahwa dia adalah pengawal pribadi sang putri dan mengundurkan diri setelah dia menghilang. Saat makanan mereka tiba, mereka mulai menyantapnya karena rasanya sangat enak dan menyemburkan semuanya saat melihat Lloyd bekerja di sana. Ketika dia keluar untuk membuang sampah, dia melemparkan seekor belalang ke udara seolah-olah itu adalah bola dan melihat Meri serta beberapa siswa masuk ke sebuah gang. Karena ada monster di sana, Selin dan Ellen bertengkar lagi saat Selin mencabuti semua bulu dada pria yang sedang menggoda wanita lain. Dan Ellen memberitahunya bahwa itu bukanlah cara seorang bangsawan sepertinya bertindak. Dia menyerangnya untuk menghantamnya dengan kapak, tetapi sabuk Selin melemparkan kapak itu. Dan dia berpikir bahwa itu pastilah berkah dari Lloyd. Dia tiba di sana, dan Selin segera pergi menemui pria yang merupakan takdirnya. Situasi memanas, dan ketika semua orang tiba di sana, mereka memutuskan bahwa Lloyd dan Ellen harus bertarung satu sama lain. Ellen terlalu bangga dengan ketangguhannya dan menundukkan wajahnya agar Lloyd bisa memukulnya dengan sekuat tenaga. Semua orang mengira dia benar-benar mati. Dan saat Lloyd hendak memisahkan kepala Ellen dari tubuhnya, Meri tiba dan membawanya pergi di bawah perlindungan tornado. Karena pada dasarnya dia pria payah yang tidak percaya diri, Lloyd berterima kasih kepada Meri karena telah menyelamatkannya dan menawarkan untuk melakukan apa saja untuknya. Jadi Meri memberitahunya bahwa dia tidak seharusnya menawarkan hal seperti itu, karena itu menggodanya untuk membuatnya bermain ronde tanpa henti dengannya sepanjang hari. Ketika Chrome tiba di sana, dia menyuruh Lloyd untuk kembali ke restoran dan mengungkapkan bahwa Meri adalah putri kerajaan yang hilang. Dia memberitahunya bahwa pelakunya akan segera memanipulasi raja dan menyatakan perang terhadap Kekaisaran Zhou pada hari ketiga festival yang akan datang, dan meminta bantuannya. Di akademi, Mirtoven sedang bekerja lembur, dan Kalin bertanya mengapa dia bekerja tanpa lelah setiap hari. Jadi dia memberitahunya bahwa ada bencana kelaparan di desanya. Tentara Zhou menggunakan kesempatan ini untuk menyerang mereka dan mengambil persediaan mereka yang hanya sedikit. Jadi dia bekerja sangat keras untuk memastikan hal seperti itu tidak akan pernah terjadi lagi. Setelah mencari dalam waktu yang lama, Selin dan Ria masih tidak tahu di mana Lloyd berada. Jadi mereka memutuskan untuk mengunjungi Meri untuk mencari informasi. Dan terkejut ketika Lloyd membuka pintu. Mereka masuk, dan saat Selin marah-marah padanya, Ria bertanya-tanya seberapa kuat Lloyd hingga bisa membuka sabuk di kepala Selin yang membuatnya berpikir bahwa dia terikat takdir dengannya. Meri pulang, dan aura jahat muncul di sekitar Selin. Karena dia cemburu setelah menyadari bahwa Lloyd tinggal dengan seorang wanita. Ria menunjukkan padanya foto sang putri dan bertanya apakah Meri tahu sesuatu tentangnya. Meskipun Meri menyangkal, Ria merasa bahwa Meri menyembunyikan sesuatu karena dia mirip dengan sang putri. Selin memberitahunya bahwa jika mereka menemukan sang putri, mereka bisa memasukkan Lloyd ke akademi sebagai hadiah, jadi dia menawarkan untuk bertukar informasi dan meminta mereka untuk memberikan detail rahasia apapun tentang kerajaan, karena kerajaan itu dalam bahaya besar. Karena mereka mungkin sudah menebaknya, Meri berpikir bahwa dia harus mengungkapkan bahwa dirinya adalah sang putri. Lloyd datang membawa teh untuk semua orang dan memberitahu Meri bahwa dia adalah penyelamat kerajaan ini dan bukan yang lain. Karena dia melihat Meri melindungi orang-orang secara diam-diam dan menawarkan bantuan untuk menyelamatkan kerajaan. Tetapi karena Alka telah memperingatkannya untuk tidak melibatkan Lloyd, Meri mengatakan bahwa Lloyd tidak cukup kuat. Dan kata-katanya untuk melakukan yang terbaik hanyalah omong kosong. Dan dia tidak bisa mencapai apapun hanya dengan mengatakannya. Mendengar ini, dia menjadi sedih dan meninggalkan ruangan. Dan dia menggunakan kesempatan ini untuk memberitahu para gadis itu bahwa dirinya adalah sang putri.
Melihat bagaimana Meri memperlakukan Lloyd, gadis itu menanyakan alasannya bertindak seperti itu dan bertanya apakah Meri tahu seberapa kuat Lloyd. Jadi dia memberitahu mereka tentang desa Kunlun yang melarang penduduknya untuk terlibat dalam konflik manusia, dan meminta bantuan mereka untuk menyelamatkan kerajaan. Saat dia sedang duduk di atap, Alke datang dan memujinya karena tidak melibatkan Lloyd, tetapi karena menaruh kristal itu di dalam sumur. Dia mengutuknya agar jatuh dari atap selama festival tahunan. Alke melihat Lloyd yang murung yang masih belum pulih karena tidak diterima di akademi. Dan terlebih lagi, Meri bersikap sangat menyebalkan padanya, jadi dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk membuatnya merasa lebih baik. Saat dia hendak menyuapkan pisang ke mulutnya, monster belalang menyerang warga. Dan Chrome bertemu raja untuk memintanya agar diterima kembali ke militer. Setelah penyelidikan dari Selin dan Riho, Chrome tahu bahwa Merthoven lah yang mengendalikan raja. Dan dia memberitahu Chrome bahwa raja bodoh seperti ini pantas menjadi boneka. Meri juga tiba di sana, dan sang raja, yang dikendalikan oleh Raja Iblis Abaddon, melemparkan Merthoven ke dinding dan mengungkapkan bahwa dialah yang telah memanipulasinya selama ini. Menggunakan kekuatannya, dia mengubahnya menjadi bawahannya. Dan Crow menyuruh Meri untuk mengejar raja sementara mereka akan menahannya. Dia menanduk Riho, dan Meri mengikuti raja ke ruang tahta. Dia menyerang raja dengan rentetan sihir dari berbagai elemen dan menggunakan kabut untuk mendekatinya lalu menggunakan discard rune. Tetapi raja melemparkannya dan mematahkan lengannya. Dia tidak boleh mati dulu, karena dia belum meminta maaf kepada Lloyd atas perlakuannya. Dan ketika terungkap bahwa Raja Iblis Abaddon yang mengendalikan raja, dia berteriak padanya. Lagi pula, dia tidak perlu sampai bertengkar dengan Lloyd, dan bisa langsung meminta bantuan Alka, karena ancamannya adalah seorang Raja Iblis. Bergerak menuju kastil, Lloyd membunuh seekor belalang dan melihat Ellen yang bersembunyi karena takut pada monster. Setelah dia menyemangatinya, Ellen mendapatkan kekuatan untuk bangkit kembali dan membunuh monster itu. Saat Lloyd pergi, dia melihat lingkaran sihir besar di langit yang dibuat oleh Alka, dan karena musuhnya adalah Raja Iblis, dia menghujani meteor dari langit untuk menghancurkan setiap monster dalam sekejap. Di dalam kastil, Merthoven ternyata terlalu kuat untuk mereka tangani, dan Riho menyuruh Selin untuk membuat Lloyd datang ke sini entah bagaimana caranya. Untuk melakukan itu, dia memancing Merthoven untuk menyerangnya dan mengatakan kepadanya bahwa sedikit adegan seru akan sangat bagus, karena pahlawan akan selalu datang untuk menyelamatkan sang pahlawan wanita saat dia dalam kesulitan. Ketika Merthoven menyerangnya, ikat pinggangnya secara otomatis menangkis semua serangan. Dan dia bertanya-tanya bagaimana dia bisa mendapatkan status disandera pria brengsek dalam keadaan tanpa busana. Jika ini terus berlanjut, karena tidak ada kemajuan, Riho ingin Selin menahan Merthoven dan pergi keluar untuk mencari Lloyd, tetapi dia sudah tiba. Dan Selin segera melompat ke pelukan pria idamannya. Tetapi dia mengabaikannya dan bertanya pada Chrome apakah dia baik-baik saja. Lloyd mulai menggunakan Talk No Jutsu pada Merthoven. Dan saat dia hampir kembali ke dirinya yang asli, Lloyd dengan polosnya menyuruhnya berhenti melakukan cosplay seperti orang idiot dan tidak terlalu banyak mabuk. Jadi, Merthoven kembali menjadi iblis dan menyerangnya, tetapi dia hanya terpental di sekitar ruangan. Ketika Lloyd menyerangnya, dia langsung pingsan karena serangannya. Dan Meri tiba di lokasi mereka dan langsung memeluk Lloyd. Raja mengikutinya, dan dia mengira raja juga sedang melakukan semacam cosplay. Jadi Meri menipu Lloyd agar percaya bahwa wajahnya kotor, dan menyuruhnya untuk membersihkan wajah sang raja dengan discard rune. Raja mencoba menghentikannya, tetapi Lloyd dengan santai menangkis serangannya seolah itu bukan apa-apa dan membuat Raja Iblis itu pergi. Dia memeluknya sekali lagi karena telah menyelamatkannya. Dan Selin langsung menyuruhnya untuk menjauh dari Lloyd. Keesokan harinya, pekerjaan perbaikan di seluruh kerajaan sedang berjalan dengan lancar, dan Lloyd bertemu dengan kakaknya, Shoma, yang datang ke sini untuk mengantarkan beberapa barang. Tapi saat Alke tiba di sana dengan pisang coklat, dia langsung menghilang. Chrome kembali menjadi anggota militer dan bertanya pada Kalin apakah Merthoven adalah pujaan hatinya. Mendengar ini, dia menghancurkan aset berharga pria itu dan bertanya di mana Mesevan. Jadi pria itu memberitahunya bahwa Akademi Kerajaan telah mengirimnya ke desa Kumlan untuk kerja paksa. Dia bertarung melawan monster di sana, dan ketika dia selesai, Alka membawanya ke ladang gandum yang tumbuh sepanjang tahun. Dan dia menyadari bahwa Alka adalah orang yang memberikan gandum gratis ke desanya saat kelaparan. Kemudian di rumah Meri, Alka melihat Lloyd telanjang dan menyalakan mode rekamnya. Tapi Meri membantingnya ke tanah dan menyuruhnya untuk mengendalikan nafsunya. Saat mereka sedang berbicara, Lloyd keluar mengenakan seragam akademi, dan bendungan mereka pun tak bisa ditahan lagi. Riho dan Selin tiba tak lama kemudian, dan dia memperkenalkan Alka pada mereka. Dia mengungkapkan bahwa ikat pinggangnya adalah kulit dari makhluk dewa, dan itu adalah artefak legendaris dari desa Kunlun yang melindungi penggunanya dari semua niat jahat. Ketika Ellen tiba di sana, Lloyd mengungkapkan bahwa dia bisa masuk akademi berkat dirinya. Suatu malam, Meri dan Crow membawa Lloyd ke sebuah desa, di mana ada pedang suci yang tidak bisa dicabut, dan dirumorkan bahwa pemiliknya bisa menguasai dunia. Tapi Lloyd dengan santainya mencabutnya, dan setelah itu selesai, mereka bertiga kembali ke kerajaan. Di akademi militer, Lloyd memimpin dalam sebuah perlombaan. Sementara semua orang berjuang mati-matian agar tidak hancur berkeping-keping.
Ketika mereka kembali ke kelas, semua siswa bahkan tidak bisa duduk dengan benar, dan Kalin pun tiba untuk memberitahu semua orang bahwa dia akan memilih siswa untuk kompetisi antar sekolah mendatang melawan Akademi Sihir Rokudo. Selama latihan, dia memberitahu semua orang bahwa ada 3 jenis sihir, dan menyuruh para siswa untuk berlatih pada boneka latihan. Riho dan Selin membuat Kalin terkesan dengan kekuatan sihir mereka, tapi saat giliran Lloyd, dia tidak sengaja meleset dari boneka itu dan menghancurkan semua yang ada di jalur ledakannya. Dia terus berlatih, dan akhirnya boneka itu berubah menjadi abu, jadi Kalin memberitahu Lloyd bahwa dia tidak perlu berlatih lagi. Ketika para siswa sedang beristirahat, Selin meminta Kalin untuk mengajarinya sihir penyembuhan. Karena dia ingin menembus batas bersama Lloyd dan melakukannya semalaman penuh. Tapi Riho memberitahunya bahwa itu adalah sihir yang paling sulit untuk dipahami dan banyak hal bisa menjadi kacau jika penggunanya tidak tahu apa yang sedang dia lakukan. Karena itu sihir tersulit, Ellen berpikir itu harus menjadi sihir pertama yang mereka pelajari. Mereka butuh seseorang untuk terluka. Jadi Selin menendangnya menuruni tangga, dan semua gadis lain datang untuk memberinya pengalaman tak terlupakan dan kemudian berlatih padanya. Di rumah Meri, 2 bersaudara dari Rokuju, Mina dan Philo, mengunjunginya dan menunjukkan foto Riho pada Meri untuk bertanya apakah dia tahu sesuatu tentangnya. Tepat saat Mina menunjukkan foto-fotonya, mereka mendeteksi kehadiran makhluk yang sangat kuat. Dan ketika Lloyd membuka pintu, Philo segera menendang kepala dan tulang rusuknya. Tetapi itu tidak berpengaruh apapun padanya. Dan si Tolo dengan satu sel otak itu mengira gadis itu sedang mencoba memukul lalat dan meminta maaf karena menghalangi jalannya. Dia melihat foto Riho dan memberitahu Mina bahwa gadis itu belajar di akademinya. Tapi Philo tidak tertarik lagi dengan itu dan menawarkan Lloyd untuk menjadi samsak pribadinya. Apakah dia mau menerimanya sebagai murid? Meri mengusir mereka dari rumahnya dan menaburkan garam penangkal nafsu pada mereka. Saat Lloyd pergi memasak makan malam, Alke datang dan mengubah Meri menjadi kupu-kupu saat dia membawa Lloyd ke desa pedang suci dan bersenang-senang tanpanya. Pada malam hari, Meri kembali ke wujud aslinya dan Lloyd melihat rencananya. Tapi dia pergi begitu saja tanpa mengatakan apa-apa, karena wujudnya jelek banget. Jadi yang barusan itu keterlaluan, secara pribadi aku tidak akan terima. Keesokan harinya, para siswa sedang berlatih dan Kalin memberitahu Riho bahwa dia sangat ingin menang. Karena dia membenci kepala sekolah cabul dari Akademi Rokuju. Ketika tiba-tiba wanita itu datang bersama Philo dan Mina, dan Selin bertanya pada Kalin siapa dia. Jadi dia memberitahunya bahwa Raul adalah teman sekelasnya yang licik dan manipulatif yang naik ke puncak dengan menjatuhkan orang lain. Dia mengancam Riho untuk pulang jika dia tidak ingin kehilangan hal-hal yang berharga baginya dan menunggu jawabannya pada hari kompetisi. Ketika Lloyd datang, Philo memberitahunya bahwa dia juga menunggu jawabannya. Dan Selin marah melihatnya bersama wanita lain. Dia menyadari bahwa Riho sedang merasa sedih. Dan saat dia makan malam, dia bertanya pada Meri bahwa dia ingin menghibur seseorang dan tidak tahu harus berbuat apa. Meri mengira dia sedang mencoba mengajaknya kencan dan menyarankannya untuk pergi kencan dan menjadi dominan. Jadi dia berterima kasih padanya dan memberitahunya bahwa dia akan mengajak Riho kencan besok. Keesokan harinya di kelas, Selin memberikan foto Lloyd yang dia ambil diam-diam kepada Riho dengan harapan membuatnya bahagia, tapi Riho tidak peduli tentang itu. Dan Ellen hendak melontarkan lelucon jorok untuk membuatnya tertawa, jadi Lloyd menendangnya. Saat dia terbaring menungging, Lloyd mengajak Riho kencan, dan selama kencan dia bertanya apa yang terjadi padanya karena dia terlihat sangat tertekan. Riho tumbuh di panti asuhan dan dia bertemu Raul di sana, yang mengajarinya sihir, tapi karena tangan kirinya, dia tidak bisa melakukan apapun untuk mendukung panti asuhan. Suatu hari, Raul membawakannya lengan prostetik mitril, dan dia menjadi senang berpikir bahwa dia akhirnya akan bisa melakukan beberapa pekerjaan. Tapi Raul memberinya lengan itu untuk menggunakan kekuatan mitril untuk mencabut pedang suci. Tapi itu akan membunuh Riho, jadi dia melarikan diri. Dia tidak bisa benar-benar mempercayai siapapun setelah itu. Jadi Lloyd memegang tangannya dan mengatakan padanya bahwa dia tidak akan pernah mengkhianatinya. Tapi Selin datang entah dari mana dan marah pada Riho karena tidak memberitahunya lebih awal. Selama latihan, seorang siswa kuat bernama Sal menantang Lloyd untuk duel persahabatan. Tapi Kalin tahu bahwa Sal akan terbunuh, jadi dia membuatnya melawan Philo saja. Saat duel dimulai, dia terus mengisi sihirnya hingga maksimal. Dan akhirnya ketika sudah terisi penuh, dia melompat ke arahnya. Tapi Philo melemparkannya ke ujung lain arena dan mengakhiri duel. Lloyd mencoba membantunya. Tapi Zal mengira Lloyd meremehkannya dan menepis tangannya. Dia kemudian mengunjungi Meri agar bisa menyembuhkan dirinya dan berjuang untuk menyembunyikan perasaannya dari Meri. Ketika Lloyd datang, Zal menjadi cemburu karena cinta dalam hidupnya tinggal bersama si jalang kurus itu dan melarikan diri. Keesokan paginya adalah hari kompetisi antar sekolah, dan Crow mengungkapkan bahwa pemenangnya akan mendapatkan pedang suci sebagai hadiah. Riho marah pada Crow dan menyuruhnya menjelaskan bagaimana pedang yang menghancurkan hidupnya bisa ada di sini. Karena pemenangnya akan mendapatkan pedang itu, Raul memutuskan untuk mengubah dirinya menjadi seorang siswa agar dia bisa memenangkan kompetisi. Jadi Kalin memutuskan untuk memasukkan Lloyd ke dalam kompetisi juga. Sementara itu, Meri hendak pergi menonton Lloyd di kompetisi. Tapi Alka menghentikannya, karena dia tidak boleh pergi, dan mengutuknya dengan sakit perut setiap 10 menit.
Jadi dia tidak bisa pergi, dan menyuruhnya untuk terus-menerus mengirim permintaan maaf melalui kristal jika ingin dia melepaskannya. Celine dan Philo naik ke panggung untuk pertarungan pertama kompetisi. Dan Celine yakin kalau sabuknya akan melindunginya dari serangan apapun. Tapi sabuk itu tidak bereaksi dan dia terkena sambaran petir. Dia berteriak pada sabuk itu, mengatakan kalau sabuk itu seharusnya melindunginya dari niat jahat apapun. Tapi Philo tidak punya niat jahat di hatinya. Dan terus menyerang Celine tanpa henti. Saat dia mengeluarkan serangan pamungkasnya, sabuk itu akhirnya mulai menyerang. Dan setelah menahan serangannya, dia menahan Philo dengan sabuk itu dan hendak melemparkannya keluar panggung. Tapi dia didiskualifikasi. Karena menggunakan sabuk itu melanggar aturan, dan Philo dinyatakan sebagai pemenang. Untuk pertarungan berikutnya, Lloyd dan Mina naik ke panggung. Dan saat duel dimulai, dia menutupi wajahnya dengan air dengan harapan bisa membuatnya mati lemas, tapi Lloyd dengan santai menahan napasnya selama 20 menit. Seolah itu bukan apa-apa, jadi Mina mengelilinginya dengan tornado air. Tapi Lloyd justru mendorongnya ke dinding dengan hembusan angin yang kuat, dan dinyatakan sebagai pemenang. Ini adalah pertarungan terakhir, dan kedua musuh bebuyutan itu saling menghujani bola api sampai Rio terkena salah satunya. Karena dialah yang memasang lengan itu padanya. Dia tahu cara melepaskannya dan membuatnya tidak berdaya. Tapi dia memukulnya dan meledakkan lengannya untuk melukai Raul. Namun, dia telah menaruh batu sihir penyembuh di lengannya, dan hendak menghancurkannya dengan serangan pamungkasnya. Tapi Raul pingsan sebelum dia bisa melakukan apapun. Pada malam hari, bawahan Raul memberitahunya bahwa orang yang bertanggung jawab mencabut pedang itu adalah seorang penyihir, dan dia menyuruh Philo untuk pergi ke rumahnya, dan mengambil benda yang sangat dilindunginya. Saat Philo sampai di sana, dia melihat Mary memohon pada sebuah kristal. Dan saat dia pergi ke toilet, dia masuk dan mengambil bola kristal itu. Lloyd datang kemudian dan mengira Mary telah diculik, karena Philo meninggalkan surat yang menyuruhnya untuk membawa pedang suci kepada mereka. Saat Ellen tiba di sana untuk mengobati monster kencingnya pada Mary, karena tidak mau berdiri, Lloyd memberitahunya bahwa Mary telah diculik, dan mereka berdua pergi ke lokasi yang disebutkan dalam surat itu. Mereka bertemu Philo di sana, dan dia langsung mulai bertarung dengan Lloyd dalam duel sampai mati. Dia terus menahan serangannya, tapi saat dia sudah muak, dia berkata pada Philo untuk memberitahunya lokasi Mary jika dia menang. Dan dia menantangnya untuk menentukan duel ini melalui panco. Kekuatan mereka begitu besar sampai Ellen terlempar karena kekuatannya, tapi bawahan Raul datang, dan mulai menyerangnya dengan bola api. Namun, Mina membuatnya mati lemas dengan menenggelamkan wajahnya ke dalam air, karena dia lelah diperlakukan sebagai alat oleh Raul. Dan mereka melihat Lloyd dan Philo bertarung di langit. Dia menggunakan mantra angin yang melemparkan mereka berdua ke tanah. Tapi Lloyd akhirnya memenangkan panco itu, dan Philo memintanya untuk menikahinya. Namun, Lloyd hanya ingin tahu lokasi Mary, dan merasa bodoh saat menyadari bahwa dia masih berada di rumahnya. Raul marah melihat semua itu, tapi Elke datang melalui bola kristal, dan meledakkan ruangan tempat dia berada. Dia terlempar ke air, jadi Ellen pergi untuk menyelamatkannya, dan keesokan harinya, dia dirawat di rumah sakit, dan mulai merenungkan betapa buruknya dia memanfaatkan Rio untuk keuntungannya sendiri. Meskipun semua yang telah dia lakukan padanya, Rio masih peduli padanya dan mengupaskan apel untuknya. Tapi tidak berhenti untuk mendengarkan apa yang ingin Raul katakan padanya. Karena liburan musim panas sudah dekat, Celine ingin menghabiskan seluruh waktunya bersama Lloyd, tapi dia terpaksa pulang ke rumahnya, dan bertanya-tanya apakah meledakkan rumahnya sendiri adalah pilihan yang bagus agar dia bisa kembali ke penyedia dagingnya. Saat Lloyd pulang ke rumah, dia melihat Mary dan Alka berkelahi satu sama lain, karena mereka berdua ingin bersamanya. Tapi dia memberitahu mereka bahwa dia akan pergi untuk melakukan pekerjaan paruh waktu di sebuah hotel besar yang diperkenalkan Krom kepadanya. Di hotel itu, pemiliknya Koba sedang menunggu pekerja paruh waktu dan merasakan hawa kehadiran yang mematikan datang ke arahnya. Tapi dia terkejut ketika ternyata itu adalah Lloyd. Dia mengajaknya berkeliling hotel dan mengungkapkan bahwa insiden-insiden aneh sedang terjadi di sekitar hotel, dan orang-orang ditemukan dalam keadaan koma. Dia tidak tahu penyebabnya, jadi Lloyd menawarkan untuk membantunya dengan cara apapun yang dia inginkan, dan dia membawanya ke pekerja lain, Kikyo, yang suka bermalas-malasan saat Koba tidak melihat. Ketika Koba pergi, Kikyo menyuruhnya melakukan semua pekerjaan, tapi sebelum dia selesai berbicara, Lloyd sudah selesai bersih-bersih, dan bahkan membersihkan seluruh langit-langit dalam sekejap. Koba terkejut dengan ini, dan Kikyo bertanya apakah dia itu manusia. Saat Lloyd mengenakan seragamnya, Koba memberitahunya bahwa seorang klien penting akan datang besok, dan dia menginginkan bantuannya di bagian resepsionis. Karena bangsawan bernama Tio itu sulit untuk dihadapi. Dia adalah ayah Ellen, dan pada hari berikutnya, dia bersikap sangat menyebalkan kepada semua orang. Tapi dia menjadi tertarik pada Lloyd karena mereka berdua menyukai kehutanan. Kikayo mengunjungi Tio pada malam hari, dan mereka berdua berpikir bahwa Koba adalah dalang di balik para korban koma itu. Seorang bangsawan lokal yang menyebalkan ingin mengatur pernikahan putrinya dengan putra Tio, Ellen, dan dia telah membeli beberapa treat, dan menghasilkan banyak uang dari situ, jadi dia ingin menggunakan pernikahan ini untuk mendapatkan informasi tentang bisnisnya. Tio memberitahu Kikyo bahwa sebuah treat iblis telah dicuri dari sebuah laboratorium dan, menurut para ilmuwan,
Benda itu menjadikan hewan dan manusia sebagai inangnya. Dan memperkuat kemampuan fisik mereka, membuat Kikyo berpikir bahwa itu mungkin adalah Lloyd. Jadi pada hari berikutnya, saat Lloyd sedang memotong sayuran, Kikayo memberinya teh yang sudah dicampur sesuatu yang akan menghilangkan sifat iblis di dalam dirinya. Tapi sebelum dia sempat meminumnya, Koba datang dan meminum teh itu sendiri. Tapi langsung menyemburkannya karena rasanya sangat tidak enak. Kikayo melompat dari jendela, membuat Koba berpikir bahwa mungkin dia dan Tio berada di balik serangan-serangan itu. Riho memutuskan untuk menggunakan semua uang hadiahnya dari kompetisi untuk menginap di hotel itu dan memesan layanan pijat. Tapi terkejut melihat Lloyd bekerja di sana. Lloyd menyiapkan pijatannya, tapi Riho tidak bisa mengekspos rencananya kepada seorang perjaka sepertinya, dan menyuruhnya memanggil seorang wanita untuk memijat. Celine juga tiba di hotel bersama ayahnya kemudian, dan dia seharusnya menjadi orang yang akan menikah dengan Ellen. Dia mencoba kabur dari sana dan memberitahu ayahnya bahwa dia sudah bertunangan dengan seorang bangsawan Riz dan tidak bisa menerima seorang pria kekanak-kanakan yang menjijikan seperti Ellen. Tapi ayahnya menyuruhnya untuk tutup mulut. Mereka bertemu dengan Tio kemudian, dan Celine berpikir untuk membunuh Ellen saat dia masuk ke pintu, tapi dia terkejut melihat bahwa itu adalah Lloyd, dan langsung menerkamnya. Ayahnya berpikir bahwa Celine mewarisi hasrat ibunya terhadap pria, dan ketika kedua sejoli itu pergi, mereka memutuskan untuk membicarakan bisnis. Celine membawa Lloyd ke sebuah kamar kosong dan memintanya melakukan hal-hal yang biasa dilakukan orang di hotel seperti ini. Tapi Riho memberitahunya bahwa ini bukan hotel semacam itu dan bertanya apakah dia tidak merasa curiga bahwa Lloyd adalah putra Tio. Tapi dia hanya menganggapnya sebagai berkah dari surga dan tidak peduli tentang hal itu. Sebelumnya pada hari itu, Ellen ditemukan pingsan di pemandian, jadi Tio memutuskan untuk menjadikan Lloyd sebagai putranya untuk sementara waktu. Koba bertanya-tanya mengapa Tio menggunakan Lloyd sebagai pengganti untuk perjodohan itu, dan bersumpah pada dirinya sendiri untuk mencari tahu apa yang terjadi di luar hotel. Para gadis dan Tio merencanakan untuk menyelidiki apa yang terjadi di hotel. Dan ketika mereka melihat Xiaomo mendekati mereka dengan pesanan bom api, mereka segera menghampirinya, tetapi Xiaomo memiliki ekspresi muram saat melihat Celine memeluk Lloyd. Dia mulai memberitahu Homa tentang bergabung dengan akademi militer dan dia menepuknya sebagai ucapan selamat. Dia harus pergi ke pekerjaan berikutnya, jadi dia memberitahu mereka untuk mengurus pengiriman dan sepanjang hari itu Celine berusaha sekuat tenaga untuk mendekati laut. Dan sementara mereka berada di perahu di tengah danau, dia memberitahunya bahwa tidak mungkin baginya untuk berkencan karena sabuk ini. Sabuk itu adalah bagian dari koleksi antik ayahnya. Dan setelah sabuk itu terikat padanya, orang-orang mulai melihatnya dengan jijik dan dia berlatih sendirian sepanjang hidupnya untuk menyingkirkan sabuk ini. Dia memberitahu Lloyd betapa berharganya dia, dan bagaimana yang lainnya juga merasa bangga padanya. Tetapi menurutnya, dia tidak bisa mencapai titik ini tanpa bantuan dari orang lain. Kikayo mengamati dua individu yang bernafsu dari kejauhan. Dan ketika Celine pergi dan meninggalkan Lloyd sendirian, dia berpikir bahwa ini adalah kesempatan sempurna untuk menyelinap mendekatinya. Tetapi Lloyd mendeteksinya dan dia harus membuat alasan untuk memberinya pijatan karena dia ingin belajar teknik pijat. Dia setuju dan Kikyo mulai mengoleskan minyak ke seluruh tubuhnya. Tetapi dia tidak merasakan sifat iblis dimanapun dan berpikir bahwa apa yang dia cari mungkin ada di celananya. Saat dia menyelipkan tangannya ke dalam celananya, detektor nafsu muncul dan menghentikan Kikayo dari mengambil keperawanannya. Tetapi Kikyo menangkapnya dari belakang dan menyuplesnya. Namun sabuk itu melindunginya. Dan saat mereka akan bertarung lagi, Lloyd mengalihkan perhatian Celine dengan mengatakan bahwa ini adalah pijatan yang cukup kekerasan dan dia memanfaatkan kesempatan ini untuk melarikan diri. Karena ada minyak di seluruh tubuhnya, Celine menyarankan agar mereka mandi bersama. Tetapi gadis malang itu tidak bisa mendapatkan waktu sendirian dengannya sama sekali karena semua gadis haremnya tiba satu persatu. Tetapi sayangnya semua rencana mereka tertutupi oleh sabuk itu. Dan kalian para whips telah dirampas dari layanan penggemar apapun. Biarkan saya masuk, biarkan saya masuk. Mereka semua berbicara tentang budidaya permen ilegal yang terjadi di sini dan karena itu adalah penyebab orang-orang jatuh koma. Elka berpikir bahwa itu perlu segera ditangani. Jika tidak, seluruh tempat ini akan dipenuhi permen ketika Lloyd secara tidak sengaja berdiri. Dan memberi para gadis pemandangan terongnya, Philo melempar Alka ke hutan karena melihat bagian pentingnya. Kikayo mengamati semua orang dari hutan. Tetapi sekretaris Tio tiba di sana, dan dia terungkap sebagai tuan rumah dari Iblis Trend. Dia mulai menghisap cairan tubuh Kikyo melalui tentakelnya. Tetapi Lloyd tiba di sana mencari Alka, dan berpikir bahwa sekretaris itu mengenakan kostum. Dia memunculkan banyak kereta dan otak seukuran kacang polong berpikir bahwa dia sedang memberi mereka pertunjukan di hotel. Tio, Koba, dan ayah Celine sedang mengadakan pertemuan satu sama lain. Dan Koba menyalahkan seluruh insiden ini pada Tio karena semua ini dimulai setelah kunjungan pertamanya ke hotel. Setelah Lloyd mengalahkan semua kereta, dia melihat Minoki, sekretaris, menuju hotel. Dan dia menginterupsi pertemuan mereka untuk mengungkapkan dirinya sebagai orang yang membuat orang-orang jatuh koma. Dia menyerang mereka tetapi gadis-gadis harem tiba untuk melindungi mereka dan menggunakan sihir mereka padanya. Tapi itu tidak berefek apa-apa, jadi Philo menendangnya keluar dari hotel. Minoki menyerang semua orang, dan Celine hampir tertimpa runtuhan, tapi ayahnya mendorongnya dan malah terkubur sendiri.
Riho membangunkan Ellen yang sedang tidur dan menyuruhnya melemparkan bom api ke Minoki. Mereka menyelamatkan Mina dan Philo sebelum mereka tertimpa, dan menghujaninya dengan bom api, sementara Mina menahannya di tempat menggunakan naga air. Dan Riho membekukan air itu dengan sihir es. Tapi monster itu tidak akan mati kecuali mereka menghancurkan intinya. Celine mencoba menyingkirkan reruntuhan dari atas tubuh ayahnya, dan memberitahunya bahwa dia sedang jatuh cinta dengan seseorang. Saat dia sendiri hampir tertimpa, Lloyd tiba di sana untuk melemparkan reruntuhan itu hingga lenyap. Dan terkejut saat mengetahui bahwa Minoki sebenarnya adalah monster. Dia melompat ke arahnya, dan dengan satu pukulan, dia meraih intinya dan menghancurkannya, menyebabkan monster itu menghilang. Shauma menyaksikan pertarungan ini dari kejauhan, dan telah mengubur Alka ke dalam tanah dengan sebuah mantra. Alka memperbaiki hotel itu sepanjang malam, dan keesokan harinya, Koba meminta maaf kepada Tio karena telah meragukannya. Tapi dia juga bersalah dan memberikan Kikyo kepadanya, agar dia akhirnya bisa menggunakan Excalibur-nya yang tertidur. Ayah Celine meminta maaf padanya karena tidak merawatnya dengan baik, dan meminta Lloyd untuk menjaga putrinya. Celine langsung memeluknya, dan Alka mengungkapkan betapa lelahnya dia. Setelah memperbaiki gedung itu, jadi Lloyd menawarkan untuk memijatnya dan malah membantingnya dengan gerakan suplex. Shauma membawa Zal untuk menemuinya, dan memberitahunya bahwa seseorang telah mencuri cintanya dan dia menginginkan kekuatan untuk membalas dendam. Jadi dia menyuruh Shauma untuk memberinya obat yang terbuat dari sisa-sisa Trin dan Iblis. Dia meminum obat itu tanpa pikir panjang dan berubah menjadi monster aneh namun sangat kuat. Seperti biasa, Lloyd menyiapkan sarapan untuk Meri, dan Meri memintanya untuk menyuapinya, tapi Celine malah menyodorkan sabuknya ke wajah Meri alih-alih makanan. Gadis-gadis itu ada di sana untuk menjemput Lloyd, karena pemerintah memerintahkan para kadet untuk mengurus seekor ular besar di sebuah dungeon. Mereka pergi menemui raja untuk mendapatkan pengarahan tentang misi itu. Dan ternyata dia adalah raja paling konyol di planet ini. Ketika mereka pergi ke dungeon, Ellen tetap di luar sebagai penjaga, dan para gadis mengejeknya karena menjadi seorang pengecut. Saat Meri sedang berjalan-jalan di kota, Alka bertanya padanya apakah ada dungeon di dekat situ, dan membawanya secara paksa agar dia bisa menunjukkan jalannya. Di dalam dungeon, Lloyd pergi lebih dulu, tapi Celine dan Philo lebih tertarik pada apakah Riho menyukainya. Ketika tiba-tiba mereka mendengar suara gedebuk yang keras. Tapi itu hanyalah Alka dan Meri yang mendarat darurat di dalam dungeon. Meri tanpa sengaja menemukan sebuah ruangan yang penuh dengan akar trisula, dan dia melihat Zal di tengah-tengahnya dengan parasit trisula di dalam dirinya. Dia tidak pernah membayangkan akan bertemu dengannya di tempat seperti ini, dan memberitahu Meri bahwa dia sedang menunggu untuk membalas dendam pada orang yang telah merebut cintanya, dan mengungkapkan bahwa orang itu adalah Lloyd. Tapi dia tidak bisa memberitahu Meri bahwa dia mencintainya. Zal kemudian menangkap Meri dengan sulur-sulur dan mulai memainkannya dengan tentakel, agar Lloyd datang untuk menyelamatkannya, dan dia tampaknya menikmati setiap detiknya, tapi aku tidak bisa lihat, aku buta secara hukum. Dia memeluknya dari bawah. Tapi Lloyd tiba untuk menyelamatkan Meri, dan si mesum sinting itu masuk ke mode bertarung. Dia mengejar Lloyd dan mulai menyerangnya dengan sulur-sulurnya. Tapi Lloyd menghindari semuanya. Jadi dia meningkatkan kecepatannya, dan dengan kekuatan dadanya yang besar, dia mulai membanting-banting Lloyd di seluruh ruangan, dan menyalahkannya karena telah menghancurkan hidupnya. Para gadis juga mendengar suara ini dan bergegas ke ruangan untuk melihat Lloyd melawan Zal. Dia menggunakan kesempatan ini untuk menyerang para gadis, tapi Lloyd mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi gadis-gadis haremnya. Dia berpikir bahwa memiliki teman adalah sebuah kesalahan, karena mereka hanya akan menjatuhkanmu. Tapi Lloyd bisa terus maju berkat teman-temannya, dan mereka adalah segalanya baginya. Keduanya bentrok lagi, dan getaran dari serangan mereka yang beradu menyebabkan seluruh dungeon hancur. Dan mereka mulai jatuh lebih dalam ke dungeon. Dia melempar Lloyd ke tanah dan menggunakan sulur raksasa untuk menyerangnya, tapi Lloyd mulai menggunakan itu sebagai tali dan melemparkannya ke langit. Saat pertarungan selesai, para gadis segera pergi untuk memeriksa penyedia kesenangan mereka. Tapi mereka diinterupsi oleh ular raksasa Fritra, yang juga sedang menonton pertarungan ini. Dia mulai menepuk-nepuk Lloyd, mengatakan betapa dia telah tumbuh, dan memberitahu semua orang bahwa dia bertugas sebagai monster penjaga Kunlun, dan bertanggung jawab untuk menjaga kekuatan Elka. Dia telah mengurungnya di dalam dirinya karena suatu alasan, dan Fritra mulai mengomel tentangnya, karena Elka memperlakukannya dengan buruk dan bahkan menggunakan kulitnya untuk membuat celemek, yang sekarang menjadi sabuk yang digunakan oleh Celine. Memasuki ruangan, dan Lloyd merasakan bahwa dia adalah orang jahat. Alka tiba di sana tak lama kemudian, dan ternyata dia dan Su sudah saling kenal sejak lama. Dia bahkan tidak ingat mengapa dia menempatkan Fritra di sini, dan Su menggunakan gangguan itu untuk melenyapkannya agar segel Kunlun melemah dan Alka kehilangan kekuatannya. Tapi dia berhasil menendangnya ke arah dinding, karena Fritra memindahkan kesadarannya ke sabuk itu. Sebelum pergi, Su mengungkapkan bahwa dia ingin membuka segel Kunlun dan dungeon terakhir yang ada di sana. Ellen mencoba menghampiri kelompok itu, karena banyak suara berisik datang dari dalam dungeon. Dan penjaga lain di sekitarnya mengira dialah yang membuat dungeon runtuh dengan kekuatannya. Sebelum mereka tertimpa, Alka menteleportasi semua orang menggunakan bola kristalnya. Dan keesokan harinya, Ellen dihadiahi apapun yang dia inginkan oleh raja, karena semua orang mengira dialah yang melakukan semua pekerjaan itu. Di rumah Meri,
Alka menjebak Selin di dalam sebuah tas, karena dia ingin memperbaiki Fritra di Kunlun, dan sabuk itu terikat padanya. Mereka semua pergi menuju desa Kunlun, dan semua gadis bersemangat untuk pergi ke sana karena alasan mereka masing-masing. Mereka mencapai segel itu setelah beberapa waktu, dan Alka memerintahkan kurcaci itu untuk maju. Dia mendorong mereka semua melewati sebuah teleporter. Dan mereka semua tiba di desa Kunlun. Tidak seperti imajinasi mereka, Kunlun adalah desa biasa seperti desa lainnya. Tetapi ketika mereka tiba di kota, tubuh mereka bergidik, merasakan energi luar biasa yang datang dari semua orang. Mereka melihat penduduk desa yang tidak manusiawi melompat-lompat dan terkejut. Ketika seorang wanita tua melempar surat ke arah gunung hanya untuk mengirim pesan kepada seseorang. Seorang pria tua masuk ke dalam meriam dan meminta Nona Lokomo untuk menembakkannya ke arah gunung. Semua orang terkejut dan bertanya-tanya apakah orang-orang ini manusia. Tapi Lloyd memberitahu mereka bahwa itu hanyalah cara mereka bepergian di sini. Seorang pria tua bernama Piero tiba di lokasi mereka dengan piranha raksasa. Dan dia adalah penemu gaya bertarung yang digunakan Philo, tetapi jiwanya seakan meninggalkan tubuhnya. Ketika dia mengetahui bahwa itu hanyalah rutinitas latihan pagi bagi penduduk desa ini, Riho menawarkan untuk membawakan piranha untuk pria tua itu, dan dia nyaris tidak bisa mengangkatnya. Mereka tiba di mansion Alka, dan Kalin bertanya di mana Merthoven berada. Jadi Alka memberitahunya bahwa dia ada di ladang gandum. Dia dan Krong bergegas ke sana, dan mereka melihat Merthoven bekerja di ladang dengan pakaian seadanya di tubuhnya. Dia telah menjalani kehidupan bertani, dan Kalin merasa aneh melihatnya duduk di samping wanita itu, dalam keadaan nyaris telanjang. Dia pikir wanita itu ingin ke kamar kecil, jadi dia menyuruhnya pergi ke ladang untuk menyuburkan tanah. Tapi wanita itu malah meninjunya dan bertanya-tanya, mengapa dia bisa jatuh cinta pada pria sepertinya, dan mengira mereka adalah anggota keluarga Lloyd. Jadi dia memberikan formulir pernikahan untuk dirinya dan Lloyd kepada mereka semua. Tapi usahanya diganggu oleh seekor naga besar. Riho pergi keluar untuk memeriksa monster itu. Tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa melawannya, dan lari menyelamatkan diri. Namun, beberapa anak mengubah formulir itu menjadi pesawat kertas dan membuat naga itu kabur. Dan bahkan memotong tanduknya dengan pesawat kertas itu. Pada malam hari, semua orang duduk mengelilingi meja makan. Dan terungkap bahwa semua makanan mereka terbuat dari monster. Sebelum para penduduk desa pergi, mereka bertanya kepada Lloyd siapa pacarnya. Jadi dia memberitahu mereka bahwa dia mengurus mereka semua sekaligus. Seorang wanita menyebutkan bahwa Rio adalah yang terbaik untuknya, dan yang lain berpikir bahwa Philo yang paling cocok. Tapi Selin dan Alka tidak senang mendengarnya, karena mereka juga menginginkan bagian dari Lloyd. Para gadis itu kemudian pergi tidur. Dan Selin serta Philo mengejek Rio karena menerima gaun yang mahal dan kain penutup aset dari para penduduk desa. Dia membuka pakaiannya karena ingin merawat pakaian itu, tetapi Lloyd tiba di sana dan melihat asetnya yang indah. Jadi Philo menendangnya ke arah gunung. Merthoven meminta maaf kepada Meri atas semua yang telah ia lakukan, dan Meri bertanya tentang orang yang memanipulasinya. Jadi Merthoven menceritakan semuanya, dan informasi itu mengarah pada Su. Keesokan harinya, semua orang bangun pagi untuk memperbaiki Vetra, dan dia marah pada Alka karena Alka sama sekali tidak peduli tentang apapun. Mereka akhirnya mencapai dungeon terakhir, dan Riho berpikir bahwa pasti ada harta karun yang hebat di dalamnya. Tetapi Alka memberitahunya bahwa hanya Raja Iblis yang ada di tempat itu. Dan Yue mengungkapkan bahwa semua dungeon lainnya hanyalah umpan yang dibuat oleh para kurcaci untuk menyembunyikan dungeon terakhir. Kekuatan Alka menjadi tidak terkendali karena keadaan Vetra saat ini. Dan jika mereka memasukkan kunci dungeon sekarang, semua Raja Iblis akan terlepas ke dunia. Riho pun bertanya tentang kunci itu. Jadi Yue memberitahu semua orang bahwa kuncinya adalah pedang suci yang ada di perbendaharaan kastil. Dia kemudian mengambil sabuk itu dan mulai memasaknya. Seperti orang memasak babi panggang, dan mengubah Vetra menjadi sebuah bola. Dia disegel untuk sementara waktu, dan Alka kehilangan sebagian besar kekuatannya. Dan Yue memberitahu semua orang bahwa Alka sekarang hanyalah seorang anak biasa. Mengingat semua siksaan yang telah dilakukan nenek sihir jelek itu, mereka mulai meneriakinya. Dan Yue menyarankan mereka untuk meluapkan semua kekesalan mereka sekarang juga, tetapi tatapan menakutkan Alka. Sudah cukup untuk membuat Meri menjaga jarak. Sudah waktunya bagi semua orang untuk meninggalkan Kunlun. Dan Yue membawa Alka pergi. Karena dia ingin memberitahunya sesuatu secara rahasia. Tetapi dia malah menjebak Alka di dalam lubang dan mengungkapkan bahwa dia bekerja sama dengan Shoma dan Si untuk membuka dungeon terakhir dan membangun kembali dunia yang rusak ini. Ketika dia kembali ke yang lain, dia mengatakan bahwa Alka sedang mengumpulkan beberapa barang dan Lloyd juga perlu melakukan sesuatu. Jadi mereka semua pergi. Ketika Lloyd datang, Yue bertanya apakah dia melihat Alka dan memberitahunya bahwa Alka mungkin pingsan di suatu tempat. Jadi dia segera pergi mencarinya. Yue kemudian menyusul yang lainnya dan melihat Merthoven membuatnya terkejut. Tetapi dia hanya ada di sana untuk mengumpulkan sayuran. Yue memberitahunya bahwa dia telah menutup gerbang di belakang mereka selama 1 hari, karena dia ingin bersantai tanpa Alka. Dan semua gadis menjadi sedih karena harus berpisah dengan Lloyd selama seharian penuh. Selin kemudian pergi bersama Merthoven untuk bersenang-senang. Dan segalanya berjalan kurang lebih sesuai dengan rencana Yue. Riho telah menjual gaun itu, dan mendapatkan banyak uang darinya, tetapi menjual kain penutup plot akan menjadi sulit.
Jadi Mina menyuruhnya untuk mencoba OnlyFans dan menghancurkan harga dirinya sekalian. Dia menceritakan semua pengalaman mereka di Kunlun pada Mina. Dan mereka berdua pergi menemui Raul, yang telah menyelesaikan bukunya tentang cara menyingkirkan saingan di tempat kerja. Mereka menanyainya tentang orang yang menyuruhnya untuk mendapatkan pedang suci. Tapi ingatannya kabur. Namun, sebuah frasa yang dia sebutkan membuat Riho sadar bahwa itu adalah Su. Dan ada seorang anak bersamanya yang cocok dengan deskripsi Yue. Membuatnya punya firasat buruk tentang semua ini. Dia kemudian pergi ke arena tempat pertandingan eksibisi antara Ellen dan seseorang dari Kekaisaran Gyu akan diadakan. Dia melihat Shoma dan Su berdiri di samping raja, dan para gadis bertanya-tanya mengapa mereka ada di sana. Riho kemudian pergi menemui raja dan memintanya untuk membatalkan pertandingan eksibisi karena kerajaannya dalam bahaya besar. Dia bertanya pada Chrome apakah mereka dapat dipercaya. Dan ketika dia memberitahunya bahwa mereka adalah teman Meri, raja langsung menyetujuinya dan membawa Riho bersamanya untuk membahas ini. Di Kunlun, Lloyd berhasil menemukan Alka, karena dia juga pernah terperangkap di lubang yang sama. Dan itu membuatnya berpikir bahwa Alka mungkin ada di sini juga. Dia memeluk Lloyd dan bersumpah tidak akan membiarkan para pelaku menghancurkan dunia ini saat dia menunggangi Lloyd. Dia menceritakan segalanya padanya, jadi dia berjanji untuk kembali dan melakukan hal yang benar. Mereka kembali ke desa, dan Fairy dan Lokomo menggunakan kekuatan sihir mereka untuk meluncurkan Lloyd ke arah kerajaan Azami. Dan dia menggunakan sihirnya sendiri untuk melakukan perjalanan lebih jauh lagi. Keesokan harinya, pertandingan eksibisi dimulai, tetapi lawan Ellen ternyata adalah Zal, yang masih terinfeksi parasit tren. Sebagai Raja Kekaisaran Gyu, Su menyarankan Raja Izumi untuk membuat aliansi antara kedua kerajaan, dan mengambil alih seluruh dunia dengan menggabungkan pengetahuan dan kekayaan mereka. Ellen sedang dihajar habis-habisan, dan Chrome hendak memberitahu Izumi sesuatu. Tapi dia ketakutan oleh aura Shoma yang luar biasa kuat. Azami memberitahu Su bahwa dia menyebabkan banyak kesulitan bagi semua orang ketika dia dikendalikan oleh sebuah tongkat. Tapi sekarang dia telah bersumpah untuk tidak pernah membiarkan bahaya menimpa kerajaan dan penduduknya. Mendengar ini, Su memberi isyarat pada Yue, tetapi para gadis mengepungnya dan mengungkapkan bahwa mereka tahu rencananya. Dia menggunakan bola sihir untuk memanggil pasukan monster belalang, dan Su menyuruh Azami untuk bertindak cepat jika dia ingin melindungi semua orang. Tetapi seluruh penonton sebenarnya telah digantikan oleh para prajurit dan petualang. Merthovan melepas pakaiannya tanpa alasan yang jelas, dan mulai melawan Shoma. Dia memberitahunya bahwa dia bosan dengan seluruh dunia, tapi dia tidak ingin membuat Lloyd merasakan hal yang sama, dan melakukan yang terbaik untuk memastikan Lloyd mendapatkan semua yang dia inginkan dan membuat dunia dalam sedikit kesulitan. Agar Lloyd bisa menjadi pahlawan, dia melimpar Merthovan jauh-jauh, dan saat semua orang melawan monster, Zal datang dan menyerang mereka. Tapi Riho menyelamatkan Meri dari bahaya. Dia kemudian mengejar Meri. Tapi bukannya menyerang, dia hanya menggosokkan tangannya ke wajah Meri berkali-kali. Itu terus berlanjut, jadi Philo menendangnya ke dinding. Dan Azami sedang dikejar oleh Su, yang menginginkan pedang suci, tapi Ellen datang dari belakang dan menebas lengannya hingga putus. Namun, Su menyambungkannya kembali dan memberitahu semua orang bahwa dia terbuat dari rune. Dahulu kala, saat dunia dalam kekacauan, Alka menciptakannya menggunakan rune sebagai suara harapan untuk menyelamatkan umat manusia. Dan dia seharusnya lenyap setelah dunia diselamatkan, tapi dia tidak bisa menghilang. Dia terus hidup, tapi dia terikat pada konsep menjadi seorang pahlawan dan untuk lenyap sepenuhnya dari dunia ini. Dia perlu membunuh Alka dan mengubah Lloyd menjadi pahlawan agar dia bisa berhenti menjadi pahlawan dan akhirnya mati. Saat pertarungan sedang berlangsung, Lloyd muncul secara heroik, dan semua orang senang melihatnya kembali. Tapi satu-satunya hal yang dia khawatirkan adalah dia tidak bisa melihat Ellen bertarung dan menyuruh Yue untuk berhenti menjadi orang yang jahat. Yue bertanya-tanya betapa naif dan bodohnya seseorang. Tapi ketika para gadis memberitahunya bahwa Yue telah memanggil semua monster ini, Lloyd membunuh belalang yang dia tunggangi. Dan dia menggunakan permen lollipopnya untuk memanggil monster golem besar yang menggunakan Zal sebagai sumber kehidupan. Monster itu menyerang Lloyd, tapi dia menahan pukulannya dengan tangannya. Dan bertanya-tanya apakah dia cukup kuat untuk mengalahkan monster itu. Dia meluncurkan monster itu ke udara. Tapi monster itu kembali dan lengannya hancur, tapi langsung beregenerasi. Lloyd kemudian menebas seluruh tubuhnya, tapi monster itu terus menggunakan Zal untuk meregenerasi dirinya sendiri, dan hampir mengubahnya menjadi abu dengan seberkas cahaya. Ketika Lloyd melompat ke udara untuk menyerangnya, monster itu melemparkannya ke dinding, dan terus memukulinya tanpa henti. Meri menyadari bahwa mereka harus entah bagaimana menyadarkan Zal kembali. Dan saat monster itu terus memukuli Lloyd seperti kecoa, Merthovan menghentikan serangannya dan membuatnya mengingat apa artinya menjadi seorang pahlawan, dan memberitahunya bahwa dia punya mimpi untuk dicapai. Riho berteriak pada Zal, tapi dia tidak bereaksi sama sekali. Dan saat Merthovan terus melawan monster itu tanpa henti, Lloyd mendapatkan keberanian untuk bangkit kembali. Dan teringat bahwa mimpinya adalah untuk tersenyum pada orang-orang yang dekat dengannya seperti seorang pahlawan. Kami telah menyuap Zal dengan pakaian penutup alur cerita milik Meri. Dan dia segera membebaskan dirinya dari para monster dan mengambil benda itu untuk digosokkan ke wajahnya. Seperti orang aneh, ini adalah penyakit tingkat tertinggi. Celine berhasil mencuri bola yang berisi Vetra,
dari Yue dan membuatnya berubah kembali menjadi sabuk dengan terus-menerus mengganggunya dengan suaranya yang jelek. Lloyd memutar monster itu untuk melemparkannya ke udara dan menggunakan sihir angin untuk melenyapkannya sepenuhnya. Xiao Ma dan Su sedang merekam pertarungan Lloyd, dan langkah pertama mereka untuk menangkap pahlawan baru dunia ini dengan sempurna telah terpenuhi. Yue menyadari bahwa satu-satunya alasan mereka membantunya adalah untuk menjadikan Lloyd seorang pahlawan, dan karena Vetra telah kembali. Alka telah mendapatkan kembali kekuatannya dan menghancurkan semua monster di arena. Saat dia hendak menghabisinya, Xiao Ma menyelamatkan Yue, dan mereka bertiga pergi. Karena mereka memiliki rekaman heroik Lloyd untuk diedit. Kerajaan terselamatkan untuk saat ini, dan semua orang berkumpul untuk menikmati makan siang di rumah Meri. Bakar semangatmu, lampaui batasmu, dan tonton video berikutnya ini.